Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Kurniasih Singge dari kelas 7 Sekolah Indonesia Kairo. Narasumber wawancara kita hari ini adalah masyarakat diaspora Indonesia penerjemah bahasa Arab dan Prancis, yaitu Ibu Dua Ahmad Nahrawi. Bila Ibu berkenan, dapatkah menceritakan asal mula Ibu berprofesi sebagai penerjemah? Adakah pengalaman unik selama Ibu mendalami profesi penerjemah ini? Jadi awal mulanya saya ini kuliah di jurusan bahasa Perancis di Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan tahun ketiga ketika saya kuliah, saya mendapat tawaran untuk mengajari atlet-atlet yang akan ikut uh, ada itu ya istilahnya itu di majalah Karate. Itu dia selalu mengadakan festival martial art. Jadi festival ini untuk seni bela diri tradisional dari berbagai negara, diundang semuanya di stadium Palais Omnisport itu, di rame-rame itu, mereka masing-masing memperkenalkan budaya pencak silat mereka atau seni bela diri mereka. Nah, karena saya mendapat kehormatan untuk mengajari atlet sebelum mereka berangkat, ya saya ikuti. Ternyata sesudah 4 atau 5 kali pertemuan belajar, saya justru diminta untuk ikut serta berangkat juga ke Perancis sebagai penerjemah. Jadi awalnya dadakan, tidak direncanakan. Saya masih mahasiswa, tapi dapat kesempatan mengajar. Dari mengajar ini kok dari pengurus Ikatan Pencak Silat ini malah mempersilahkan saya punya paspor nggak, bisa ikutan nggak. Jadi ini adalah hadiah yang sangat indah ya, kenangan yang indah. Jadi saya ikut. Itu awal mulanya saya menerjemah. Nah, di antara pengalaman saya yang aneh ketika di Prancis, misalnya saya duduk di menumpang hidup ya di rumah orang Prancis, jadi bukan di hotel. Saya menumpang hidup di rumah orang Prancis selama 2 minggu di Paris itu. Yang lucu itu kalau misalnya sesudah belajar bahasa Prancis 3 tahun, ternyata saya nggak tahu apa itu gayung. Jadi kalau di kamar mandi kan mereka nggak pakai ya, mereka di barat itu di Eropa pakai tisu. Saya mau gayung, saya nggak tahu gayung itu apa bahasa Perancisnya. Dulu itu nggak ada net, jadi internet belum seperti sekarang, tinggal buka Google Translate, kita cari, nggak ada. Kamu bawa kamus yang tebal-tebal itu, kalau nggak kamu ke perpustakaan, nggak ada, belum ada internet canggih, kamu tinggal lihat googling aja, kamu udah dapat informasinya. Dulu enggak, jadi saya mesti apa ya, jadi meskipun bisa bahasa Perancis, jadi bahasa Perancisnya cuma kepake untuk yang apa ya, yang formal-formal. Tapi kalau yang di rumah itu justru sapu bahasa Perancisnya apa saya bingung. Gayung bahasa Perancisnya saya bingung. Ini makanan masukin kulkas nanti basi. Ini mana ngomongnya? Jadi ternyata ini awal mulanya ya, selain dadakan, itu juga memberi saya pengalaman untuk belajar. Itu kalau ingin belajar bahasa, intinya untuk komunikasi. Jadi kalau ingin komunikasi, kita harus tahu dari yang kecil sampai yang besar. Jangan istilah-istilah yang kerennya kita tahu, tapi giliran dihadapkan pada kehidupan realita ya sehari-hari, kita malah nggak bisa terjemah. Ya, itu salah satu pengalamannya yang lucu juga. Yang sedih juga ada ketika menerjemahkan satu buku. Buku itu nggak begitu tebal, alhamdulillah, cuman sekitar 180 halaman. Ketika sudah menerjemahkan dan sudah hampir di bagian akhir ya, sudah di bab terakhir, itu komputernya bermasalah dan mesti di-reinstall dari awal, jadi semua dokumen itu hilang. Jadi dokumen itu sesudah kita install ulang Windows-nya, ternyata dokumennya pun rusak. Jadi terpaksa menerjemah dari awal. Jadi inilah, jadi dari situ pengalaman yang menyedihkan, tapi juga jadi pelajaran. Jadi sekarang kalau setiap menerjemah itu saya selalu backup, filenya di backup berapa kali. Backup, bahkan saya kadang-kadang suka kirim email ke diri sendiri. Jadi biar apapun yang terjadi, itu filenya masih bisa kita terima. Ya itu kira-kira. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagai pelajar, apa yang harus kami persiapkan untuk menjadi penerjemah yang menguasai banyak bahasa asing seperti Ibu? Kalau masih belajar ya, yaitu tadi pertama itu harus dekat dengan kebudayaan yang akan kita terjemahkan. Jadi ketika belajar, ketika menerjemah itu karena alih bahasa. Tapi kita bukan cuma alih bahasa dalam arti kalimat ke kalimat, tapi atau kata per kata. Kita ketika menerjemahkan sesuatu, kita harus ngerti apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Jadi saya harus banyak kenal budaya yang akan kita terjemahkan. Misalnya orang Arab itu ketika menggunakan kata-kata tertentu itu ada makna terselubung yang misalnya dia itu sedang marah.
baik atau kata-kata tertentu yang digunakan tapi mengandung makna lain. Seperti ketika baca Al-Quran, kita temukan ini anaknya Nabiullah Syuaib itu melihat Nabiullah Musa, kemudian dia meminta bapaknya untuk ini boleh Pak dikerja sama kita, dikasih kerjaan aja orangnya bisa dipercaya. Tapi bapaknya nangkap pesan anaknya, bapaknya nerjemahinnya apa? Oh, anak saya ini jatuh hati sama Musa, makanya dia meminta Nabi Musa, mau nggak menikah? Saya ingin menikahkan kamu dengan putri saya. Nah ini, jadi ketika menerjemah, kamu makanya kita dituntut untuk sering-sering baca. Jadi kalau kamu tertarik sama bahasa tertentu, baca novel yang banyak, baca buku-buku cerita tentang itu, koran kalau bisa korannya dibaca, film-filmnya, lagu-lagunya. Karena dari situ kita akan dapat makna apa yang namanya kita dapat rasanya. Jadi kita nggak hampar ya, kita nggak terjemahin itu kata berkata ya, seperti robot. Kalau seperti robot, Google Translate pun Google bisa nge-translate seperti robot, satu kata diterjemah satu kata, tapi satu kata itu bisa beribu makna. Jadi kalau ingin benar-benar jadi penerjemah, jadi harus akrab dengan bahasa yang akan kita terjemahkan. Itu aja. Sama latihan yang pasti ya, latihan. Nah, kesan-kesan Ibu doa saat bulan Ramadan dan Lebaran, baik di Jakarta dan Kairo, mana yang lebih berkesan dan menyenangkan menurut Ibu? Setiap negara punya kebudayaannya, punya adat istiadatnya, punya cara-cara merayakan Ramadan, merayakan Idul Fitri. Menurut saya pribadi, Ramadan di Mesir jauh lebih khusyuk, jauh lebih. Jadi suasananya secara keseluruhan membuat seseorang itu siap untuk beribadah, baik masyarakatnya, baik ke tayangan-tayangan yang bermuatan agama, bermuatan nasihat, bermuatan faedah, itu banyak. Oh, banyak juga sinetron, tapi kan tergantung ya orang mau nonton sinetron atau mau nonton yang bermanfaat. Tapi di Mesir secara umum, secara keseluruhan itu suasana Ramadannya jauh lebih terasa nilai-nilai kekhusyuan, nilai-nilai spiritualitasnya tuh kelihatan sekali. Selain juga jamuan-jamuan dan kumpul-kumpul, jadi suasana hangat kekeluargaan itu memang terlihat sangat. Di Indonesia juga ada, kita kumpul-kumpul, kita ngabuburit, kita buka puasa bersama, tapi suasananya selalu dalam arti senang-senang. Kalau saya melihatnya begitu, di Indonesia kita lebih senang-senang, jadi kita kumpul, kita ketawa-ketawa. Jadi kumpulnya itu bukan untuk beribadah, bukan untuk saling mengingatkan, bukan untuk mengeratkan silaturahmi, tapi lebih berisi muatan bercandanya, ketawa-ketiwinya, ya begitu. Jadi kalau untuk ibadah, saya lebih senang Ramadan di Mesir. Tapi untuk Lebaran harus Indonesia. Karena Lebaran di Mesir ini sepi. Enggak seperti di kita. Kita ini Lebaran bisa sampai sebulan ya. Bahkan lanjut kita silaturahmi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita datangi satu persatu. Kita tunggu tamu ke rumah. Kita bawa oleh-oleh. Mereka bawakan kita oleh-oleh. Jadi terasa sekali Lebaran itu terasa sekali di Indonesia senangnya itu. Suasananya. Bahkan bajunya. Di Mesir bisa beli baju Lebaran tapi duduk aja di rumah, nggak pergi. Jadi kurang terasa kalau Lebaran di Mesir, kurang terasa. Ramadan boleh di Mesir, Lebaran kalau bisa di Indonesia. Ya, begitu. Saat ini kami siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo sedang menempuh pembelajaran online. Dapat Ibu berbagi tips kepada kami dalam mengisi kegiatan yang bermanfaat di rumah? Jadi saya cerita pengalamannya di Prancis, saya nggak bisa googling, saya belum ada internet untuk bisa cari itu arti-arti kata, saya kelabakan sendirian. Nah, kamu alhamdulillah nih masih muda-muda, masih kecil-kecil, Allah berikan kesempatan nih, teknologi makin canggih. Kamu untuk belajar sesuatu, kamu nggak mesti pergi kemana, ke pusat kebudayaan, atau kita dulu gelanggang remaja untuk bisa belajar satu kerajinan tertentu, atau belajar tari, atau belajar apa. Kita sekarang nggak perlu untuk capek-capek ya. Jadi meskipun pandemi, coba kamu apa yang kamu senang. Kamu senang crochet, bisa searching YouTube. Kamu bisa cari video-video pembelajaran tentang crochet. Kamu tertarik belajar bahasa asing, banyak, bisa lebih dari bahkan ribuan channel. Kamu bisa bahasa Prancis ribuan channel. Dari yang berbahasa Inggris, dari yang pengantarnya bahasa Prancis, dari yang pengantarnya bahasa Indonesia, dari yang pengantarnya bahasa Pakistan, Urdu, semua kamu bakal dapat, terserah. Jadi apa yang kamu senang itu kamu bisa manfaatkan untuk mengembangkan potensi diri kamu.
Kamu senang membaca, ribuan novel bisa kamu download gratis. Kamu bisa belajar bahasa, kamu bisa belajar kerajinan tertentu, cara crochet, cara bikin kerajinan, cara bikin bangunan-bangunan atau media-media kecil. Bahkan yang senang elektronik pun bisa, yang senang banyak hal, bahkan belajar qiraat bisa lewat internet. Meskipun tetap harus ada guru ngaji ya, tapi setidaknya kamu bisa dapetin ilmu lewat internet, kamu bisa dapetin ilmunya, tapi nanti untuk murojaah harus sama guru ngajinya. Tapi bisa itu, qiraat, kamu bisa mengulang hafalan, ada berbagai program kamu bisa install untuk gimana caranya menguatkan hafalan, untuk mengulang hafalan Al-Quran. Jadi dari ibadah, dari hobi, dari khazanah diri, misalnya membaca, itu banyak sekali. Semua kesempatannya terbuka lebar. Jadi selama liburan, jangan hilangkan, ada waktu setiap manusia ini diberi 24 jam ya. Cuman bedanya 24 jam itu ada yang menggunakannya setengah jam saja yang efektif, sisanya untuk tidur dan main. Ada yang menggunakan 22 jam efektif, cuman 2 jam yang untuk tidur dan istirahat. Jadi bedanya, yang membedakan antara manusia ini apa? Usahanya, keinginannya, sama motivasi dirinya. Jadi kalau kamu bisa memotivasi diri kamu, selama pandemi ini meskipun di rumah, kamu bisa melebihi teman-teman seusia kamu ribuan langkah. Asalkan kamu memotivasi diri dan menggunakan teknologi yang alhamdulillah sekarang tersedia ini sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Pertanyaan terakhir untuk Ibu, pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak tahun lalu dan telah menyebabkan 3 juta kematian di seluruh dunia. Menurut Ibu, hikmah apa yang dapat kita petik dan pelajari dari adanya pandemi COVID-19 ini? Hikmahnya itu adalah menyadari bahwa diri ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Ini yang harus ditaruh ya di dalam ingatan, di dalam kalbu, dalam sehari-hari kita. Kita harus selalu berpikir itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus." Allah bilang, kamu itu akan diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan sakit. Kamu tuh diuji. Jadi selama kamu menerima ujian itu, kamu hanya bisa apa? Kamu hanya bisa tawakal sama Allah. Nah, karena yang maha menyembuhkan, yang maha menjaga, yang maha memelihara itu Allah. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa ikhtiar. Kalau nggak berkerumun, nggak mengunjungi tempat-tempat yang padat orang, kita sering-sering cuci tangan, kita pakai masker, itu semuanya adalah ikhtiar. Tapi tetap siapa yang menjaga? Yang menjaga itu Allah. Siapa yang memelihara? Yang memelihara Allah. Siapa yang mendatangkan dan bisa mengangkat penyakit itu? Ya Allah juga. Jadi ini adalah seperti apa ya? Kita bisa mengambilnya sebagai jeweran kecil dari Allah yang bilang, manusia kamu tuh nggak ada apa-apanya. Jangan bangga kamu bisa sampai bulan. Jangan bangga kamu menembus angkasa. Jangan bangga kamu bisa menciptakan berbagai macam peralatan canggih sekarang. Jangan terlalu bangga. Saya berikan satu virus yang subhanallah cuci tangan virusnya mati. Tapi kok nggak bisa sampai sekarang vaksinnya belum ada yang 100% menjamin kesembuhan atau menjamin kita terlindungi dari virus itu. Padahal virus itu cukup cuci tangan, dengan air dia mati. Tapi berbagai obat belum bisa mengenyahkan itu virus. Jadi yang bisa kita ambil hikmah itu, ya kita kembalikan lagi bahwa Allah adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Allah adalah Tuhan yang sanggup mendatangkan dan sanggup mengangkat semua malapetaka, semua mara bahaya. Jadi yang kita ambil hikmahnya yaitu kita menyadari diri, jangan sombong, jangan terlena, jangan berbangga dengan apa yang sudah dicapai anak-anak manusia. Karena faman ya'man makrallah itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang menjamin, orang-orang yang tenang hatinya, bilang saya nggak akan tersiksa, saya nggak akan mendapat mara bahaya karena saya udah melakukan. Oh, saya udah cuci tangan, kok saya udah pakai masker, saya nggak bakal kena penyakit ini, saya nggak bakal kena virus ini. Nah, ini juga orang-orang yang begini ini orang-orang yang merugi karena dia sudah usaha, sudah ikhtiar, tapi minus tawakal. Nah, kita harus ikhtiar, kita harus tawakal, kita harus sadar diri bahwa sebagai anak Adam,
Kita ini nggak ada apa-apanya, diciptakan dari tiada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan dalam wawancara Sapa Ramadan Sekolah Indonesia Kairo. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin Ibu sampaikan untuk siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo. Saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan sedikit berbagi. Semoga ini bisa sedikit menginspirasi adik-adik untuk terus memotivasi diri, untuk terus mengembangkan potensi, dan terus tanpa henti belajar. Ini yang paling penting. Kita harus terus belajar. Manusia itu belajar sampai mati. Di atas langit selalu ada langit. Di atas langit selalu ada langit. Jadi jangan kamu merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa cukup dalam beribadah. Jangan pernah merasa cukup untuk mengembangkan diri, untuk membantu sesama. Jangan pernah merasa cukup bahwa amalan kita akan memasukkan kita ke sorga. Tapi kita harus selalu merasa kurang untuk terus memperbaiki diri. Cukup, kamu merasa cukup satu aja. Cukup Allah berikan rezeki, ini cukup, alhamdulillah. Rezeki ini memang untukku sudah Allah takdirkan segini, alhamdulillah. Saya bekerja, saya berusaha untuk menambah rezeki, tapi kalau memang ini adalah yang Allah tentukan, berarti ya Allah lebih maha tahu daripada saya, dan dia tahu di mana yang terbaik untuk saya. Jadi kita boleh merasa cukup dalam harta, tapi jangan pernah merasa cukup dalam beribadah, merasa cukup dalam menuntut ilmu, merasa cukup dalam bermanfaat untuk sesama. Dan semangat terus belajar dan ibadah ya. Sekali lagi terima kasih Bu. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kami semua. Selamat berpuasa kami sampaikan untuk Ibu. Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya mohon izin undur diri Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.